Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji dari beberapa pembahasan di kitab Mutun Talibul Ilm, baik pembahasan tentang zikir-zikir dan adab, 10 pembatal keislaman, kemudian 4 landasan seseorang memahami tauhid yang benar, kesyirikan yang jelas, 3 landasan pokok, yaitu bagaimana mengenal Allah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang membahas tentang permasalahan adab dan akhlak. Adab dan akhlak kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada manusia seluruhnya, dan kepada makhluk secara umum. Dan di pertemuan kali ini alhamdulillah, sebenarnya kita sudah memasuki dari hadis yang ke-39. Namun qadar Allah ma syafa'al, di pembahasan hadis yang ke-31 kurang bagus, sehingga kita mengulang sedikit pembahasannya. Kita baca cepat. Bahwasanya telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon, meminta, bahwa tunjukkanlah kepada saya suatu amalan yang Allah cinta kepadaku kalau saya mengamalkannya. Ya, dan manusia juga cinta kepadaku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepadanya agar hendaknya dia memiliki sifat zuhud. Ya, karena dia memiliki sifat zuhud terhadap dunia, Allah akan mencintainya. Dan dia juga harus memiliki zuhud terhadap apa yang ada di sisi manusia, maka manusia akan mencintainya. Zuhud itu apa? Meninggalkan segala perkara yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Bisa kita mengharapkan apa yang di sisi manusia, kalau memang dia memberikan peluang untuk kita, dan itu bisa menjadi jembatan mendekatkan diri kepada akhirat, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau tidak, tidak usah. Ya, misalnya kita diajak untuk berta'awun mengembangkan pondok, kita bisa mendekatinya, bisa supaya akrab dengannya. Tapi kalau hal-hal perkara dunia, apalagi tamak terhadap kepemilikannya, na'udzubillah. Maka dari itu Nabi senantiasa berdoa bahwasanya wala taj'al dunya akbaru ahammina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia hal yang terbesar dalam semangat kami. Wa mablagha ilmina, menjadi tujuan ilmu kami. Itu Nabi senantiasa berdoa. Jangan jadikan dunia ini menjadi puncak keinginan kita dalam mengejar akhirat. Ya, harus senantiasa di depan pandangan kita, keinginan kita, target hati kita terhadap negeri akhirat. Dan tidak ada yang kita dapati, kata Imam Syafi'i, orang yang mengejar akhirat dunianya terlantar. Sedangkan banyak di antara manusia yang mengejar dunia, akhiratnya terlantar. Ini. Kemudian di hadis yang ke-32 dari Abi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri, karena Sa'id itu banyak. Ada Sa'id Al-Khudri, ada Sa'id bin Musayyab. Ini kalau dari kalangan tabi'in. Ya, nanti dipelajari permasalahan sanad. Nanti ada di pelajaran hadis Al-Baiquniyah kalau kita dapati. Apa hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? La darar wa la dirar. Tidak boleh seseorang membahayakan dan dibahayakan. Dicatat membahayakan itu pada 5 aspek. Ini kaidah namanya Dururiyatul Khams. Biasa juga dikenal dengan maqasidus syariah. Membahayakan agama,
membahayakan jiwa, membahayakan akal, membahayakan nasab, membahayakan harta, membahayakan agama, membahayakan jiwa, membahayakan nasab, membahayakan harta. Bisa diulang apa tadi? Satu, membahayakan apa? Agama. Makanya dilarang kesyirikan, dilarang bid'ah. Kedua, membahayakan jiwa, makanya dilarang membunuh. Membahayakan yang ketiga, akal, makanya dilarang narkoba, dilarang obat-obatan, dilarang untuk tidak menuntut ilmu. Yang keempat, nasab, makanya dilarang persinahan. Ya, karena seseorang tidak akan bisa terjaga nasabnya kalau terjadi persinahan. Sehingga seorang anak terkadang tidak tahu di mana dia memanggil bapak. Ya, karena banyaknya yang menyentuh seorang wanita ini sampai tercampur pada benihnya. Kemudian diperintahkan juga menjaga kehormatan. Maka itulah dilarang seseorang menuduh. Sampai kita telah jelaskan, orang yang menuduh seseorang pezina padahal bukan seorang pezina sampai dicambuk. Karena saking pentingnya yang namanya kehormatan. Kemudian hadis yang ke-33 yang dari Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'tan nasu bid'awahum. Seandainya manusia diberikan semua apa yang mereka tuduhkan. Ladda rijalu amwala qaumin wa dima'ahum. Maka seorang lelaki akan mengakui dari setiap di suatu kaum dari harta-harta dan darah-darahnya. Dia akan mengaku ini anuku, ini punyaku. Tapi harus kata Nabi lakinnal bayyina 'alal mudda'i. Wajib seseorang mendatangkan bukti atas orang yang memproklamirkan bahwa ini miliknya. Yang mengakui bahwa ini punyanya, wajib dia memiliki apa? Bukti. Wal yaminu 'ala man ankara, dan sumpah bagi siapa yang mengingkarinya. Wajib. Ya. Maka kisah siapa kemarin kita jelaskan ini? Kisahnya Ali bin Abi Thalib bersama Hasan Husain. Siapa yang melihat baju perangnya Ali? Hasan Husain. Apakah dia menang dalam peradilan? Kenapa? Tidak ada bukti. Ada buktinya, anaknya. Bisa menjadi bukti anak sebagai saksi? Tidak bisa. Dalam Islam, kerabat dekat tidak bisa menjadi bukti menjadi saksi. Misalnya saya berkelahi, ada buktiku bahwa ini yang salah, saya buktimu anakmu, tidak diakui. Kenapa? Untuk menutup pintu celah. Pasti seorang anak mendukung bapaknya, walaupun terkadang bapaknya salah. Itulah dalam Islam. Ya, dan bukti sebaik-baik bukti adalah orang yang tidak dimintai persaksiannya dan dia ingin bersaksi. Benar kita tahu, padahal orang ini tidak saling mengenal. Menunjukkan tidak ada yang mendukungnya kecuali yang hak. Ya, itu bukti yang terbaik. Bukti yang terbaik adalah orang yang mengajukan dirinya untuk menjadi saksi padahal dia tidak dimintai untuk bersaksi. Itu bukti terbaik. Ini dalam kehakiman ya. Kebetulan kita sangat mengetahui hal ini karena dahulu saya kuliahnya di kehakiman ini. Ya, di hukum peradilan. Ya, tapi di hukum peradilan itu kalau orang sudah masuk di situ dia wakafkan dirinya. Karena di situ semuanya masalah. Harus ada keberanian, harus ada keyakinan yang kuat, dan yang terancam adalah nyawa. Ya, kalau kita sudah masuk di permasalahan peradilan. Kemudian hadis yang ke-34, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Barang siapa yang melihat di antara salah seorang dari kalian kemungkaran, maka hendaknya mengubah dengan tangannya. Artinya dengan apa ini? Kekuasaannya, kemampuannya, powernya. Seorang pemerintah, seorang bapak. Intinya kita memiliki kekuasaan. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau dia tidak mampu dengan lisannya, siapa ini? Dengan cara apa ini? Menasihati, mendakwai. Menasihati secara umum boleh, tapi tidak menyebutkan nama. Kalau pemerintah mau dinasihati tidak boleh dengan demo, tidak boleh dengan di atas mimbar. Tetapi dengan cara digenggam tangannya.
dinasihati berdua, dikirimkan surat sesuai dengan step-step yang ada, aturan-aturan yang ada. Ya, tidak boleh seperti orang-orang yang demo atau di mimbar-mimbar dengan membar, tidak. Boleh kalau secara umum, tapi juga tidak mengerucut. Ya, ini diantara akidah ahli sunnah. Diantara ciri-ciri ahli bid'ah, ada benih-benih khawarij ketika dia mengumbar aib pemerintah. Ya, mengumbar aib pemerintah ini harus diperhatikan. Baik dari kalangan ikhwanul muslimin, kalau di masa Utsman bin Affan dikenal dengan kaum khawarij. Nah, kemudian hadis yang ke-35, fa illam yastati fa biqalbi, kalau dia tidak mampu dengan hatinya. Wa dzalika adaful iman, dan itu selama-lamanya iman. Kemudian hadis yang ke-35 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian saling hasad. Jangan kalian saling mencari kesalahan-kesalahan. Jangan kalian saling marah-memarahi. Jangan kalian saling belakang-membelakangi. Jangan kalian membeli di atas telah pembelian saudaranya. Akan tetapi menjadilah kalian hamba-hamba yang bersaudara. Ini kenapa semua ini dilarang? Karena memunculkan perselisihan. Kenapa semua ini dilarang? Karena bisa memutus tali ukhuwah Islamiyah. Sedangkan istima, kebersamaan itu diantara pokok dalam beragama. Qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Saling berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah, jangan kalian berpecah belah. Ciri-ciri orang yang tidak beragama, orang yang salah dalam beragama, orang yang menyelisihi agama adalah mereka at-tafarruq, mereka berpecah belah. Ya. Makanya orang Yahudi apa? Mereka berpecah belah. Setelah apa? Min ba'di tabayyana lahumul huda. Setelah apa? Setelah nampak hidayah, kebenaran atas mereka. Ya, mereka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi adalah penutup para nabi, yang di bawahnya adalah benar. Tapi mereka mengubah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Apa di surah Al-Bayyinah tentang larangan berpecah belah? Surah Al-Bayyinah tentang larangan berpecah belah, tentang orang Yahudi, oh dia berpecah belah. Wa ma tafarraqal ladina qala ta'ala tentang orang-orang, wa ma tafarraqal ladina utul kitab. Tidaklah orang-orang yang diberikan kitab. Siapa yang diberikan kitab? Yahudi dan Nasrani. Apa yang tidaklah mereka? Tafarraqal ladina. Mereka apa? Berpecah belah. Illa min ba'di ma ja'ahumul bayyinah, kecuali telah datang kebenaran, keterangan, bukti kepada mereka. Bukti apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang bukti kebenaran itu tidaklah mereka diperintah kecuali beribadah hanya kepada Allah. Tapi mereka beribadah kepada Uzair. Kalau orang Nasrani beribadah kepada Isa, padahal telah jelas bukti. Tapi mereka berpecah belah. Ada di antara mereka beribadah kepada Allah, tapi kebanyakan mereka beribadah kepada Yesus, kepada Isa, ya, kepada Jibril dan selainnya. Naudzubillah. Padahal mereka diperintahkan mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan beribadah kepada Allah dalam beragama. Hunafa, lurus. Wa yuqimus salata wa yu'tu zakata, mereka diperintahkan salat dan mereka tidak salat. Atau mereka salat tapi lain cara salatnya. Wa yu'tu zakat, mereka diperintahkan memberikan zakat, mereka tidak berzakat. Tahu cara bersedekahnya orang Yahudi? Saking liciknya, kalau dia bersedekah ada hartanya, dia lempar ke langit. Apa yang terlempar ke langit itu milik Allah, apa yang jatuh ke bumi itu milik kami. Kira-kira bagaimana ini kurang ajarnya? Jadi ada hartanya, nah kumpulkan misalnya satu rumah, caranya berpura-pura lempar-lempar ke langit.
bayangannya, hawanya yang pergi ke langit itu milik Allah, yang jatuh ke bumi milik saya. Kan ini patotoai namanya. Ya. Nah, lempar-lempar begini mandi uang. Nah, makanya pernah antumnya foto-foto yang mandi uang. Nah, itu kebiasaan pemahaman orang Yahudi. Ya, lempar ke langit, yang ke langit milik Allah, yang ke bumi milik saya. Terserah saya. Na'udzubillah. Ya, ini. Kemudian al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara dengan muslim yang lain. La yadnimu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiru at-taqwa hada. Mereka tidak menzaliminya, mereka tidak mengkhianatinya, mereka tidak menghinakannya. Ketakwaan itu di dalam hati. Ketakwaan itu di sini. Kata Nabi, ketakwaan itu di sini. Artinya menunjukkan hendaknya kita sucikan hati, kembangkan ketakwaan. Caranya mensucikan hati ada dua. Caranya memupuk hati ada dua. Satu, takhliyah, mensucikan dari hal hasad, benci, merasa lebih baik. Itu caranya. Diangkat semua penyakit di dalam hati. Penyakit di dalam hati lebih dari 1000. Barang siapa yang ingin memperdalam ini, cari bukunya, namanya Mausu'ul Akhlaq. Ya, saya pernah baca di perpustakaan terbesar di Indonesia, di Lipia, Jakarta. Alhamdulillah saya pernah berjalan-jalan ke sana, masuk di perpustakaannya beberapa hari. Ya, di sana perpustakaan terbesar. Mausu'ul Akhlaq. Kalau panjangnya masih kecil ini. Ya, itu sembuh. Mejanya banyak sekali. Ya, ini kayak di hotel orang, kayak di apartemen. Banyak sekali meja-meja. Nah, ini pertama di hati apa? Takhliyah, mengangkat, mensucikan. Yang kedua tahliyah, menghiasi. Menghiasi dengan apa? Tadi sifat tawadu. Kalau sifat hasad, mau menginginkan orang lain kenikmatannya terangkat, diganti menginginkan kenikmatan itu berberkat atas orang lain. Kalau tadi cari-cari kesalahan orang lain, diganti suka sebut kebaikan-kebaikan orang lain. Kalau tadi saling baku marah, benci membenci, sekarang tumbuhkan kasih sayang di antara kita. Saling menyayangi, saling mengasihi, saling menutup aib, saling tidak hasad, saling memberi. Wala tadabaru, saling membelakangi. Sekarang saling ta'awun, saling tolong menolong. Tidak boleh jual membeli, bahkan bersedekah, belikan sesuatu, hadiahkan, saling memberi hadiah. Ya, jangan itu beli kita, saya belikan. Kira-kira bagaimana? Kalau ada orang mau beli, kita muncul, jangki, saya bayar. Kira-kira bagaimana? Yang timbul perpecahan atau rasa cinta? Rasa cinta. Ya, coba pernah antum rasakan begitu? Ada yang antum mau beli, langsung ada ikhwah, jangan lagi saya bayarkan. Apa yang lahir? Keterikatan, cinta di antara kita. Ya, karena seorang muslim itu saudara dengan muslim yang lain. Mereka tidak saling menzalimi, mereka saling tolong menolong bahkan. Mereka tidak mengkhianati, mereka saling apa? Mengikat kepercayaan di antara mereka. Mereka tidak menghinakan, mereka saling memuliakan. Ketakwaan itu di dalam hati. Kemudian cukuplah seseorang dinilai bihasabi imri'in minasyari ayyakira akhul muslim. Cukuplah seseorang dinilai orang itu buruk ketika dia menghinakan saudaranya yang muslim. Kullul muslim 'alal muslim haramun damu wa malu wa irduh. Sesungguhnya setiap muslim atas muslim yang lainnya haram darahnya. Tidak boleh kita lukai, tidak boleh kita bunuh. Ya, kecuali pada 3 keadaan: membunuh, dibunuh, ya, melukai, dilukai. Tapi itu pun siapa yang melakukannya ini? Pemerintah. Tidak boleh menghakim sendiri. Karena kalau main hakim sendiri akan lebih zalim pasti. Kamu cuma digores, akhirnya kamu menikam. Ya, kamu cuma dipukul qadarullah, jatuh 1 gigi, pasti kalau kamu yang balas bisa jadi 3 gigi. Pasti lebih zalim kalau dengan balasan secara main hakim sendiri. Hartanya juga menjadi haram.
kehormatannya pun haram, tidak boleh difitnah, tidak boleh dihina. Kemudian hadis yang ke-36 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, barang siapa menyelesaikan kesusahan seorang mukmin di dunia, Allah akan menyelesaikan kesusahannya di hari kiamat. Ini kata para ulama, di hari kiamat saja diselesaikan, apalagi di dunia. Ya. Dan barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang muslim, maka Allah memudahkan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa, dan Allah senantiasa berada di atas pertolongan, menolong hambanya, selama hamba itu senantiasa menolong saudaranya. Dan barang siapa yang menempuh suatu jalan menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Kemarin ini sudah kita ambil faedah. Apa faedahnya di sini? Bahwasanya selesaikan hajat saudaramu, Allah akan menyelesaikan hajat. Tolong saudaramu, Allah akan tolong kamu. Wadah. Jadi di sini kita diajari bahwasanya jangan berpikir untuk itu. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, beliau kalau ada kesulitannya yang dia tidak bisa selesaikan sendiri, dia pergi cari orang menyelesaikan kesulitannya itu orang. Supaya apa? Dengan harapan kalau dia selesaikan kesulitannya orang lain, Allah akan selesaikan kesulitannya. Ini caranya. Kalau kamu di suatu hari nanti kamu berada di suatu titik yang ada permasalahan, kamu tidak boleh menyelesaikannya, cari orang memiliki masalah, kamu selesaikan masalahnya dengan harapan. Ini namanya bertawassul. Dengan amal soleh dibolehkan. Sebagaimana tentang 3 orang yang terjebak dalam gua, kan? Yang satu dengan kebaktiannya kepada orang tuanya, yang satu dengan menahan dirinya disebabkan keinginannya menzinai sepupunya, yang satu dengan amanahnya, yang pernah ada pekerjanya tidak ambil gajinya, kemudian dia kembangkan, kemudian setelah berkembang menjadi satu gunung ternaknya, dia berikan semuanya, tidak meminta imbalannya hanya di sisi Allah. Boleh. Sama dengan tadi, ada kesusahan tersulit, stres makin pikir, tidak bisa keluar darinya. Bantu saudara kesusahannya, Allah akan bantu kesusahannya. Kalau Allah bantu kesusahan, tak ada yang sulit, tidak ada. Ya, kalau Allah yang membantu seorang hamba, yang sulit menjadi mudah, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, ini harus keyakinan. Ya. Kemudian kata Nabi, tidak ada suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah Allah. Di sini kita ini berkumpul di masjid. Dan dia membaca ayat-ayat Allah. Tadi kita baca surah Al-Bayyinah. Kita baca firman-firman Allah. Mereka saling mempelajari di antara mereka, kecuali akan turun kepadanya ketenangan. Sekarang, kalau antum tidak rasakan ketenangan, salah cara belajarnya antum. Saya wallahi saat ini ketenangan saya ini lebih tenang dibanding waktu saya makan. Kalau antum, ini caranya, kalau kita belajar, mengajar, kalau mau lihat ukurannya cara belajar kita, cara mengajar kita baik, coba rasakan ketenangannya ini. Kalau tidak, berarti ada yang salah cara belajar tak. Entahkah kurang ikhlas, entahkah tidak ada yang kita niatkan, atau entahkah karena hanya ingin. Ya, kalau mau rasakan ketenangan sejati, duduk di majelis ilmu. Makanya kata para ulama salaf, tidak ada yang nikmat dalam kehidupannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, ketika dia bertilawatul Quran. Yang kedua, ketika berada di dalam majelis ilmu. Yang ketiga, ketika dia berada dalam keadaan menangisi dosa-dosanya. Itu kenikmatannya. Di sebagian yang lain ada yang menambahkan bahwa ketika dia duduk bersama orang-orang soleh. Ada juga yang mengatakan ketika dia sholat malam. Ya, itu kenikmatan dunia di sana. Kemudian akan diliputi oleh rahmat. Kita ini diliputi rahmat Allah. Apa kalau rahmat meliputi kita? Akan digugurkan dosa kita, diangkat derajat kita. Akan dinaungi oleh para malaikat. Sebagai apa? Sebagai penghormatan bagi kita. Ya, kita saja kalau ada yang berjalan ada yang payungi sebagai penghormatan, itu tidak.
Kalau datang hujan dikasihkan tenda, penghormatan itu tidak. Ini kita diliputi oleh sayap-sayapnya para malaikat sebagai penghormatan bagi kita. Kalau orang di bawah tenda menjadi teduh rasanya. Kalau panas menjadi tidak panas. Itu fungsinya kenapa para malaikat apa? Meneduhi kita. Supaya merasakan lagi lebih kesejukan, ketenangan. Ya. Kemudian wa zakarahumullahu fiman indah, dan Allah menyebutnya di sisinya. Sekarang kita disebut-sebut. Bahkan kalau Allah sudah cintai kita, Allah akan panggil malaikat Jibril. Jibril, hamba ini saya cintai. Kabarkan kepada penduduk langit, penduduk bumi bahwa saya mencintai. Akhirnya Jibril panggil lagi, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan bin fulan, cintai mereka. Ya, maka penduduk langit mencintainya. Penduduk bumi mencintainya. Akhirnya coba lihat hari ini bagaimana di bumi. Ya, orang-orang Masya Allah menghormatinya. Makanannya bahkan disediakan. Hartanya orang yang bersusah payah dia cari diberikan. Untuk siapa? Para penuntut ilmu. Ini kehormatan. Coba lihat para masih datang. Bagaimana itu? Manusia ribuan juta. Mereka semua menginfakkan hartanya, menginfakkan waktunya, menginfakkan untuk seorang ahli ini. Maka jangan kalian menjual kenikmatan ini dengan dunia sedikit. Wallahi, teruslah belajar dan belajar hingga akhir hayat menjemputmu. Walaupun golongan penuntut ilmu itu sangat sedikit, yang sukses darinya sangat sedikit. Nah, maka bertahan. Dan kata Nabi, "Batta bihi amaluh lam yusri bihi nasab." Barang siapa yang terlambat disebabkan karena amalannya yang sedikit, maka dia tidak dipercepat oleh nasabnya. Nasab kita ini tidak bermanfaat di sisi Allah. Yang bermanfaat adalah ketika kita datang kepada Allah dengan hati selawat, dengan amalan yang terbaik. Ya, itu yang dinilai oleh Allah. Kemudian hadis yang ke-37 dari Ibn Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis apa namanya? Hadis qudsi. Apa tadi perbedaannya diskusi dengan Al-Quran? Hadis qudsi dan semuanya sahih. Ada riwayatnya ahad, ada riwayatnya hasan, ada riwayatnya mutawatir. Sebagai berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran semua riwayatnya mutawatir. Kecuali kiraat-kiraatnya ya. Ada kiraat-kiraatnya memang. Tapi kalau untuk kiraatnya saja. Tapi sekedar sebagai periwayatan ayatnya itu mutawatir. Tidak boleh diselisih. Siapa yang mengingkari satu huruf saja kekufuran. Apalagi satu ayat. Apalagi kalau sampai mengatakan Al-Quran kurang. Ya, Al-Quran yang tersirat itu cuma 30 juz. Yang tersurat, ada yang tersirat masih ada 10 juz. Sebagaimana keyakinan orang Syiah. Na'udzubillah. Ya, ada Al-Quran yang disembunyikan oleh Ali bin Abi Thalib. Na'udzubillah. Ini kedustaan terhadap Al-Quran. Al-Quran itu diriwayatkan secara mutawatir. Tidak ada kedustaan di dalam. Apa yang dibaca di hari ini, yang kita kenal hari ini, itu yang dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini diriwayatkan dengan talaki. Ya, Allah mengabarkan kepada malaikat Jibril mewahyukannya. Kemudian malaikat Jibril wahyukan kepada Nabi. Nabi baca kepada malaikat Jibril dengan cara Nabi baca, Jibril menyimak 30 juz. Bahkan di akhir hayatnya Nabi di Ramadan 2 kali Nabi disimak oleh malaikat Jibril alaihissalam. Makanya cara bertalaki yang paling utama dalam bacaan Al-Quran, baca di hadapan guru. Ya, kalau bisa nanti selesai di sini ini pondok berusaha. Kalau ada fanta bagus masuk ke seminar, masuk ke ya ini. Kemudian hadis yang ke-37. Bahwasanya Allah telah mencatatkan segala kebaikan dan keburukan. Kemudian telah menjelaskan segalanya. Barang siapa yang keinginan besarnya dengan kebaikan, walaupun dia belum mengamalkannya, Allah tetap mencatatkannya dengan satu kebaikan. Dan barang siapa yang mengamalkannya, Allah akan catatkan di setiap satu kebaikan menjadi 10 kebaikan. Bahkan bisa dari satu kebaikan menjadi 700
kali lipat dari kebaikan. Akan tetapi barang siapa yang keinginan besarnya keburukan dan dia belum melakukannya, maka Allah mencatatkan baginya satu kebaikan. Bayangkan, ada keinginannya buat kejahatan, tapi dia tidak lakukan, dia lawan dirinya. Dia lawan keinginannya itu, Allah catatkan satu kebaikan. Kenapa? Karena dia telah melawan keburukan dirinya. Makanya dinilai satu kebaikan. Tapi barang siapa yang melakukannya, disebabkan keinginan besarnya akhirnya terjatuh, maka Allah tetap catatkan satu keburukan. Ini faedah yang bisa dipetik di sini apa? Bahwasanya faedahnya kemarin tentang luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya kebaikan itu dilipat gandakan, bisa menjadi 10, bisa menjadi 700 kali lipat. Nah, kemudian pelajaran yang ke-38 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sama hadis qudsi, bahwasanya Allah mengabarkan barang siapa yang menyakiti waliku. Wali yang dikenal di dunia ada berapa? Wali terbagi berapa? 2. Apa itu? Wali setan sama waliullah. Ada buku paling bagus yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syankiti. Ya, dijelaskan perbedaan ini tentang wali Allah dengan wali setan. Intinya wali Allah yaitu humul muttaqun. Ala inna awliya innai humul muttaqun. Ketahuilah, ala ini an la yufidul hasar. Ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah hanyalah mereka lah yang bertakwa kepada Allah. Ya, itu wali Allah. Adapun dibilang wali bisa jalan di atas air, api bisa menjadi dingin, itu bukan. Itu bisa jadi tipu daya sebagaimana Dajjal. Dajjal nanti airnya adalah api, apinya adalah air. Dajjal bisa menurunkan hujan, bisa menumbuhkan pohon yang mati, bisa menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang sakit. Apakah itu adalah wali? Bukan. Ya, kalau kita katakan dia adalah wali, tapi wali setan, iya. Ya, ini perlu diperhatikan. Katalah barang siapa yang menyakiti waliku, maka saya akan kumandangkan perang kepadanya. Dan tidaklah seseorang hamba itu mendekatkan kepada aku yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan atasnya. Dan senantiasa hamba tersebut mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara yang sunnah sampai aku mencintainya. Di sini pelajaran bisa dipetik bahwa cara menggapai cinta Allah dengan cara apa? Melakukan sunnah-sunnah dan kewajiban. Yang paling mendatangkan cinta Allah adalah kewajiban. Yang kedua sunnah. Dan untuk menjadi wali dari wali Allah, tidak ada jalan lain kecuali 2 jalan ini. Lakukan perintah kewajiban, tinggalkan larangan kewajiban. Lakukan yang sunnah sebagai mendekatkan diri sebagai tambahan dan keutamaan. Tinggalkan yang makruh, ya, sebagai kesempurnaan. Nikmati yang mubah, tapi jangan berlebihan sehingga tidak melalaikanmu kepada keutamaan. Ini kaidah-kaidah yang sangat penting. Ya. Kemudian kalau saya sudah mencintainya, kata Allah, kalau saya telah mencintai hamba tersebut, maka pendengarannya saya mendengar, penglihatannya saya melihat, tangannya dengan saya menggenggam, kakinya dengan saya dia melangkah. Kalau dia meminta, saya akan beri. Kalau dia berlindung, saya akan lindungi. Ini maksudkan apa? Apakah hakikat ini? Tidak. Artinya pandangannya, pendengarannya, langkah kakinya, langkah hatinya dilindungi oleh Allah. Karena tidak semua pandangan dilindungi oleh Allah. Seperti Nabi. Dia maksum. Pernah Aisyah radhiyallahu anha mengajak Nabi untuk pergi di suatu pesta. Kata Nabi, sudah Nabi iakan untuk pergi, namanya Aisyah masih anak-anak. Ya, ternyata Nabi SAW tertidur, tidak jadi. Ya, Nabi SAW pernah suatu hari ingin mendengar ada suatu kayak musik-musik begitu. Akhirnya Nabi SAW sebelum ke sana sudah jatuh pingsan. Allah tidurkan. Nah, itu Nabi dijaga pendengarannya, dijaga penglihatannya.
Sama dengan Ali. Pernah Ali bin Abi Thalib berjalan ke pasar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di suatu jalan tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam memalingkan pandangan Ali begini. Ya. Apa kata Nabi? Fa inna lakal ula wa laysa lakas tsani. Wahai Ali, palingkan itu pandanganmu karena pandangan pertama bagimu, pandangan kedua bukan bagimu. Ini Ali berarti di sini terlindungi. Terlindungi. Siapa yang melindunginya? Ini kejadian atas izin Allah? Pasti atas izin Allah. Caranya Allah melindungi Ali melalui sebab dipalingkan pandangannya melalui tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan kita. Ya tadi mungkin ada yang mau mendengar ya, kita tidur. Itu perlindungan Allah bagi kita. Di malam tahun baru orang pada setengah mati melawan, ngantuknya untuk melihat kembang api, dia kayak ngantuk sekali, tidak bisa tahan. Itu berarti Allah lindungi kita untuk tidak melihat maksiat. Allah lindungi kita untuk tidak mendengar kemaksiatan. Allah lindungi langkah kita untuk tidak melangkah kepada hal yang memalingkan kita kepadanya. Maka itu syukuri. Ya, itu cara Allah. Makanya wali-wali Allah itu Allah takdirkan sesuatu padanya. Makanya tadbir itu ada dua. Sifat kasih sayang Allah itu ada dua. Ada umum, ada khusus. Kalau umum, sifat rahmannya Allah memberikan rezeki kepada semua makhluknya. Yang kafir, yang fasik, yang munafik, yang muslim. Tapi sifat kasih sayang Allah Rahim yang khusus itu tidak diberikan kecuali orang beriman. Orang beriman ini dikasih kelezatan beribadah kepada Allah. Tidak diberikan kepada orang kafir, orang munafik, orang fasik. Ya, kita duduk begini, tidak semua orang mau duduk begini, duduk tenang, mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita dimudahkan. Kita dibuat lesat. Kita merasa kehilangan kalau tanpanya. Itu berarti apa? Sifat kasih sayang Allah khusus bagi hamba-hambanya yang dia sayangi. Kemudian, kalau dia meminta dia akan diberi, kalau dia berlindung dia akan dilindungi. Apalagi, ya, makanya kalau orang-orang yang telah menjadi wali Allah, kekasih Allah, itu Allahu Akbar. Tidak ada yang dia takuti, tidak ada yang dia sedihkan, tidak ada yang dia harapkan kecuali apa yang di sisi Allah. Kemudian hadis yang ke-39 dari Ibn Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha tajawaza li an ummati al-khata wan nisyan wa mastukriha alaih." Sesungguhnya Allah memaafkan atas umatku kesalahan. Artinya kesalahan yang tidak disengaja. Jadi kalau ada kesalahan yang kita tidak sengaja lakukan, itu dimaafkan. Tidak dihitung dosa. Wanisyan, yang kita lupa misalnya bulan puasa. Orang kalau makan bulan puasa, minum bulan puasa di siang hari batal? Batal. Tapi kalau karena lupa, batal? Tidak. Allah maafkan, jadi tidak membatalkan puasa. Ya, biar lagi minum satu piring. Ya, saya biasa, karena waktu pada saat itu kerja bangunan, capek sekali biasanya makan. Ya, sampai saya biasa minum 3 gelas, 4 gelas, baru pernah lihat istri. Biasa lagi makan siang, saya biasa jam 7 makan. Ya, biasa begitu. Dia canda-canda istri kalau begitu supaya menjadi bonus, ya. Tapi tidak bisa, kewajibannya istri untuk mengajar. Ya, ini dimaafkan sebagai rahmat bagi kita. Wa mastukrihu alai, termasuk apa yang dibenci kayak tadi. Kita dengar musik karena ada acara di dekat pondok, tapi kita benci itu. Mau lari kemana? Kita di situ kita tinggal. Selama ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati, kita benci itu dosa, maka ini dimaafkan. Kalau ridho, apa kemarin kaidahnya? Kalau ridho terhadap dosa, dia adalah dosa. Jadi minimal benci di dalam hati karena mengubah kemungkaran dengan 3 hal. Dengan tangan, dengan lisan, atau dengan minimal dengan hati. Dan itulah namanya iman. Tapi minimal itu tidak dicatat sebagai dosa dan kesalahan. Jelas? Ini. Kemudian hadis yang terakhir, hadis yang ke-40
dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kedua pundakku. Ini ciri-ciri hadis apa itu? Sahih. Kenapa bisa? Ada isyarat dengan panca indera. Ya, ini ciri-ciri hadis sahih. Kalau mendengar, dipegang, dibonceng kayak ini, dipegang di kedua pundaknya. Ya. Jadi coba lihat Nabi. Padahal ini Ibnu Umar anak-anak. Nabi itu Umar saja lebih tua Nabi. Bapaknya. Menunjukkan, coba lihat. Kalau kamu nanti dimuliakan oleh ilmu, umurmu tua, jangan hinakan. Biasa ada orang kan kalau ada anak-anak, bela-bela mungkin. Apa nih anak-anak gabung-gabung di sini orang tua. Kalau saya di masaku itu kalau belum pakai sunat dilarang bergaul sama orang dewasa. Belum pakai sunat, yang mau ke sini. Astagfirullah. Sakit hati kita tidak? Sakit hati. Biasa kita lari lagi. Ya, kalau di misalnya main bom-bom biasa kan main. Tiang sana tiang sini baku lari mau tongki main. Kamu kok main belum pakai sunat. Oh kasih main minta anak bawah minta beli ke sepatu lempek. Mau jadi kasih main kalau disogok. Ya, coba lihat nanti. Umurnya lebih tua daripada bapaknya Ibnu Umar ini. Tapi bersamaan dengan itu Nabi bermain dengan anak kecil. Coba lihat tawadunya Nabi. Coba lihat jauhnya Nabi dari sifat kesombongan. Coba lihat jauhnya Nabi dari sifat merasa saya lebih baik dari ini. Itu perlu dianukan. Ya, seorang pengajar, seorang ustaz, seorang bapak ini harus perhatikan. Ya. Karena sifat rahmat itu bisa mendatangkan kasih sayang Allah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah siapa yang di muka bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi. Jangan seperti orang yang hatinya keras sekali. Ya, tidak mau dengan anak-anak, tidak ada kasih sayang. Makanya pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya. Ya, saya lupa apakah Hasan atau Husain dicium. Ya. Akhirnya ketika dicium, ada di kalangan sahabat, ya Rasulullah, apakah kamu mencium ini cucumu? Anak Husain. Saya Nabi bilang banyak anak cucuku, banyak anakku, tidak pernah saya cium begini. Ya. Tidak pernah Nabi bilang. Inilah keluarlah hadis. Ya. Siapa yang menyayangi orang-orang yang di muka bumi, dia akan disayangi oleh ya yang di langit. Ini diperhatikan ini. Pentingnya sifat kasih sayang. Tapi ini Ibnu Umar diajarkan apa? Kun fid dunya ka'annaka gharib. Wahai Ibnu Umar, anaknya Umar, jadilah kamu di dunia seakan-akan orang yang asing. Au abiris sabil, atau seperti orang musafir. Orang musafir akan memperbanyak barang bawaannya? Tidak. Orang musafir ada keyakinannya bahwa dia akan tinggal atau akan pergi? Akan pergi. Harus begitu. Kita di dunia ini hanya numpang lewat. Bahkan dalam riwayat lain kata Nabi seperti orang yang berteduh. Makanya pernah Umar sampai menangis. Ketika masuk di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat bekas di belakangnya Nabi. Jadi Nabi kalau tidur itu tikar-tikarnya dari pelepah kurma. Namanya pelepah kurma. Kalau kita pernah antum dapat orang tuanya antum dulu tikar-tikar bambu. Nah, kalau orang tidur berbekas di sini sama dengan Nabi. Kita memang bang, kita juga kan di tempat tidur pondok, masya Allah. Miring-miring juga kan. Tapi tidak berbekasi kan? Ada di karte, ada di kasur. Ya, Nabi sampai berbekas. Sampai Umar menangis. Umar mengatakan, ya Rasulullah, kerajaan Paris, kerajaan Rom, mereka dengan kenikmatan mereka. Kamu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar? Mali ana lid dunya ya Umar. Di dalam riwayat ya Umar, apakah kamu ragu? Bagi mereka di dunia, bagi kita di akhirat. Dan kata Nabi, ada apa dengan saya, dengan dunia wahai Umar?
Apa hubungannya saya dengan dunia? Tidaklah seseorang di dunia seperti kecuali orang seperti berteduh kemudian dia pergi. Dia tinggalkan. Dunia ini tempat berteduh, bukan tempat tinggal yang sebenarnya. Tempat tinggal kita sebenarnya di mana? Di akhirat. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Walal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah yang lebih baik dan lebih kekal di sisi Allah. Jadi jangan tertipu. Jangan sampai menghalalkan segala cara di dunia terharamkan oleh akhirat. Jangan sampai kita seakan-akan mau hidup 1000 tahun di dunia. Ya, sampai lupa akhirat. Nauzubillah. Wa kana Ibnu Umar yaqul, maka Ibnu Umar pada saat itu berkata, "Idza amsayta fala tantasiris soba." Ini perhatikan ya. Ini ucapannya Ibnu Umar, bukan ucapannya Nabi. Ini namanya asar. Asar itu adalah ucapan ya dari para sahabat. Apa kata Ibnu Umar? Jikalau kamu di sore hari jangan menunggu pagi. Wa idza asbahta fala tantasiril masa. Jika kamu di pagi hari jangan kalian menunggu sore. Wa khudz min sihatika limaradik. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa min hayatika limautik. Manfaatkan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Ini perhatikan. Beberapa pelajaran yang bisa dipetik apa di sini? Dunia hanyalah tempat singgah, tempat berteduh. Kita akan kembali negeri akhirat. Yang kedua, coba lihat tawadunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap bergaul dengan anak kecil. Kemudian yang ketiga, manfaatkan peluang yang ada. Kalau di pagi lakukan ketaatan di pagi, jangan tunggu sore pilih. Sebentar pilih, mau kita meroja misalnya, mau kita tambah hafalan misalnya, mau kita belajar misalnya, sebentar. Akhirnya banyak orang hanya menunggu, saufa, habis waktunya. Sudah tua baru bilang kenapa dulu waktu muda indah ini. Banyak itu para orang tua baru menginginkan kembali masa mudanya. Bisa kembali? Tidak bisa. Banyak ya syair-syair yang orang-orang menyesal. Seandainya katanya masa muda bisa kembali, baru lagi. Apa lagi? Ya, sama dengan orang-orang yang telah berada dalam kubur. Baru mau bersedekah, laula akhartani ila ajalin qarib la saddaqu wa akum minas salihin. Ya Allah, seandainya engkau akhirkan ini kematianku sedikit saja, saya akan bersedekah. Saya akan menjadi orang soleh. Ya, diberikan waktu. Tidak. Bisa diakhirkan? Tidak. La yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Tidak akan dimundurkan, tidak akan dimajukan. Idza jaa ajaluha. Kalau sudah datang ajalnya, la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Kalau sudah datang ajalnya, dia tidak mungkin dimundurkan, tidak pula dimajukan. Ini ya, manfaatkan masa sehat sebelum datang masa sakit. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di hadis ke-41 di pertemuan setelahnya sampai ke hadis 50. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.